Lebih dari semua yang ada.
ibadah kami tahbiskan jadi dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita mau tetap merasakan kasih Tuhan. Kita mau tetap merasakan begitu baiknya Tuhan dalam hidup kita. Sukacita di dalam Tuhan, karena itulah yang menyenangkan Tuhan. Kita siap menerima sukacita dari Allah. Itulah kekuatan peristiwa.
sulit. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Perbuatan Tuhan dalam hidup kita adalah ajaib. Segala sesuatu boleh terjadi. Itu semua adalah karena si izin dari Tuhan. Kita akan dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan saat ini. Di dalam hidupku
Allah yang baik, Allah yang dahsyat, Allah yang hidup dalam hidup kami. Bapa di surga, pada pagi ini kami rindu suara Tuhan disampaikan buat kami, suara kenabian berasal daripada Allah dan suara Roh Kudus di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami siapkan bencana kami siapkan pikiran kami siapkan hati kami Tuhan, sehingga kami menjadi orang yang melakukan firman Allah, menjadi orang terang di mana kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sampaikan hatimu di tengah-tengah umatmu. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Yang siap diberkati kita katakan, amin. Silakan duduk saudara Tuhan kasihi. Puji Tuhan saudara. Yesus kita ajaib, Allah kita luar biasa. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu saudara kasihi. Selamat pagi. Selamat berjumpa dalam ibadah dalam channel YouTube yang sama, Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Pondok Kelapa Indah. Dan kita percaya kuasa Tuhan dinyatakan dengan luar biasa. Dan sebelah saudara luar biasa, sekalipun ada yang kena COVID, kena corona, tapi Tuhan kasih kesempatan yang kedua untuk saudara hidup. Artinya kita harus lebih sungguh-sungguh lagi ikut Tuhan. Jarang orang yang bisa lewat dari COVID, tapi kalau saudara lewat dari COVID berarti saudara Tuhan inginkan sesuatu yang besar, rancangan pekerjaan yang luar biasa dalam hidup saudara. Sebabnya tetap bersandar kepada Tuhan, tetap bersungguh-sungguh di hadapan Yesus, dan kita percaya anugerah Tuhan dan kebaikan Allah tetap menyertai kita. Saudara Tuhan kasih, saya melihat di sini dari wajah-wajah saudara dan wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Makin tambun-tambun karena sering WFH. Makan enak, kerja dulu terus. Haleluya. Baik. Hari ini kita akan bicara satu tema yang sangat familiar buat kita, tentang bicara yaitu respect to parents, menghormati orang tua. Kata bahasa Indonesia adalah orang tua. Dua kata. Ada suku kata di antara dua itu yang namanya orang tua. Orang dan tua. Jadi orang yang sudah tua. Jadi kita ini akan kelak menjadi orang yang tua. Tidak ada orang yang akan muda terus. Tidak ada orang yang umurnya tetap stabil di umur 11 tahun. Kalau boleh kita selalu berumur di tengah-tengah, di bawah 30. Tapi waktu berbeda berkata, jadi kita akan menuju tua. Saya pun akan tua. Yang sudah tua akan semakin tua. Jadi yang semakin tua dan kita akan tua, kita harus berjaga-jaga. Karena kita akan masuk dalam kerajaan surga yang namanya melalui kematian. Jadi saudara Tuhan kasihi, kita percaya bahwa kita ini semua akan menjadi tua. Tidak ada yang mendambakan saudara Tuhan kasih di antara kita semua, bahkan saudara yang ada di rumah, bahwa kita nanti kelak akan umur kita tetap sama aja. Tapi kita akan semakin tua. Contoh orang yang tua adalah rambutnya sudah mulai putih. Makanya saudara nanti kelak saudara jadi orang tua, orang yang tua, jangan rambut saudara sudah putih, saudara cacat jadi hitam. Katakan amin. Itu namanya tipu-tipu. Merasa ingin lebih muda. Jadi kalau kita punya uban, berarti kita syukuri kalau kita masih punya uban. Saya ingat ada pendeta yang saya juga kagumi, yaitu Om Kris Manusama. Beliau rambutnya putih, tapi saya melihat wah urapannya dahsyat banget saudara. Jadi kita percaya saudara bahwa kita akan semakin tua dan akan menua. Nah, kita akan berkadukan namanya menghormati orang tua. Jadi semua debat kita dengarkan firman Allah ini, kelak saudara akan menjadi tua. Tidak ada yang akan semakin muda. Kalaupun makin muda, orang bilang berkata, tubuh boleh tua tapi jiwa tetap muda.
Jiwa nggak apa-apa muda. Tapi badan ini Alkitab katakan bahwa badan ini ada terbatas. Nah, ketika badan ini terbatas, kita harus pergunakan ini untuk sesuatu yang baik kepada Tuhan. Nah, saudara kasihi, saya akan belajar dan kita akan sama-sama belajar apa yang Tuhan sampaikan. Dan saya belajar dari tema yang sudah disampaikan di Sinode Gereja Bethel Indonesia. Tema ini adalah tema seluruh dunia. Dan saya lihat ada Ketua Sinode Pak Ruben Adi yang khotbah tentang ini adalah papanya, Bapak Pendeta Julius Isa di Bandung. Beliau sudah berumur sekitar 80 tahun. Nah, beliau mengimpartasikan sesuatu hal yang luar biasa. Nah, hari ini kita mau belajar tentang yang namanya menghormati orang tua. Jadi saudara belajar untuk menjadi orang tua. Amin. Yang masih muda-muda yang belum menikah, saudara nanti kelak akan menjadi tua. Nah, hari ini kita lihat saudara dalam Lukas pasal yang kedua. Bapak Ibu saudara kasihi, saya akan mengajar ini dari konsep Alkitab. Sekali lagi, saya akan mengajar ini melalui konsep Alkitab, bukan menurut konsep manusia. Boleh saudara terkasihi, saya akan ajar ini secara Alkitab, bukan pandangan manusia. Sebab pandangan manusia dengan Alkitab sangat berbeda, Bapak Ibu saudara, tentang menghormati orang tua. Mari buka dalam Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang ke-52. Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-52. Yang sudah temukan katakan puji Tuhan. Baik, belum semuanya. Lukas pasal yang kedua ayatnya yang ke-52. Yang sudah menemukan katakan puji Tuhan. Baik, kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saudara Tuhan kasihi, ini perikop sudah kita baca sering. Perikop ini, ayat ini sudah sering kita baca. Ayat ini bicara dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ada dua kata respect di situ, honor to be a God and the people. Dihormati oleh Allah dan dihormati oleh manusia. Banyak orang dihormati oleh manusia, tapi belum tentu dihormati oleh Allah. Tapi Yesus dihormati Allah dan dihormati manusia. Saudara pilih dihormati Allah atau dihormati manusia, atau saudara dihormati Allah saja atau dihormati manusia, tergantung dari apa yang saudara kerjakan pada waktu masa mudamu. Perhatian baik-baik. Pada waktu Yesus dihormati, dia dikasihi oleh Allah dan dikasihi oleh manusia. Saya selalu katakan saudara, Yesus bisa dikasihi Allah, bisa dikasihi manusia, sebab sejak kecil dia sudah menabur sesuatu yang baik, saudara. Dia menabur sesuatu yang berkenan kepada orang tuanya. Konsep ini berbeda dengan konsep manusia. Kalau manusia lebih suka dikasihi oleh manusia, bukan dikasihi oleh Allah. Nah, orang mengejar apa yang dikasihi oleh manusia, tidak dikejar oleh namanya dikasihi oleh Allah. Nah, semua jemaat perhatikan baik-baik firman Tuhan pagi ini, supaya saudara paham bahwa ternyata kehidupan ini ada yang namanya silih putar berganti, saudara. Saudara yang tadinya jadi muda, konsep manusia selalu begitu. Lahir, setelah lahir sekolah, setelah sekolah kuliah, setelah kuliah lulus kuliah kerja, setelah lulus kuliah kerja lalu menikah punya anak, lalu punya cucu, dan kita mati. Berputar seputar itu. Kalau misalnya ada sesuatu yang terputus dari sebuah lingkaran itu, maka kita akan dikatakan orang ataupun tetangga orang manusia, kita akan dikatakan, wah dia tidak diberkati. Contoh, kalau saudara lulus dari kuliah saudara belum bekerja, sudah lama tapi belum ada pekerjaan, tetangga akan bilang begini, percuma kuliah tinggi-tinggi.
saya tamatan SD bisa kaya raya. Seluruhnya sudut pandang manusia. Makanya saya bilang saudara, Yesus ini adalah komplit. Dia dikasih Allah maupun manusia. Nah kalau misalnya di antara lingkaran itu ada sesuatu yang tidak pas, begitu ada yang terputus. Contohnya ketika sudah menikah, sudah berapa bulan dan bertahun-tahun belum Tuhan karuniakan anak, orang akan berkata, itu akibat karma, itu akibat dosa. Padahal menurut firman Allah bukan seperti itu. Makanya Allah kita mau hari ini jangan melihat secara sudut pandang yang namanya manusia. Sebab secara sudut pandang manusia selalu ingin konsepnya secara manusia. Tapi Allah inginkan dalam hidup kita adalah konsep Allah dan kita hidupkan selaraskan dengan yang namanya kehidupan manusia. Jadi kalau saudara ingin lingkaran itu merupakan lingkaran yang betul-betul berjalan dengan baik, cuma satu intinya, yaitu engkau hidup bergaul karib dengan Allah. Kalau saya jadi jemaat katakan, amin. Amin. Saudara harus bergaul karib dengan Allah. Nah Yesus membuktikan itu. Perhatikan dong, kekonyolan Tuhan dan kekonyolan Dia, Yesus yang kita sembah, terdapat dalam pasal ini. Dia rubah sebuah sistematika budaya orang Yahudi menjadi sebuah sistematika Allah dalam kehidupannya Yesus. Lihat baik-baik, kenapa sih Yesus bisa dikasih Allah dan manusia? Kenapa dia, Alkitab katakan saudara, bahwa Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan bertambah besarnya dan makin dikasih komplit saudara. Maka saudara hari ini berjalan menurut apa yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Biarlah seluruh jemaat tempat ini yang masih muda semakin diberkati Tuhan. Amin. Makin dikasihi Allah. Saudara melihat masa depan Allah, saudara dalam hidupmu, masa depan yang melihat penyertaan Allah luar biasa. Allah tidak pernah meninggalkan orang yang berharap kepadanya. Sekali lagi, Allah tidak akan pernah meninggalkan orang yang berharap kepadanya. Amin. Ketika kita berharap dalam masa muda kita berharap dalam setiap langkah kaki kita, maka disitulah kita akan makin bertambah besar, diberkati Tuhan, dan kita melihat Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja dalam hidup kita. Allah membuktikan ini. Amin. Saya ingat Bapak Ibu, saya ingat pada waktu saya SD, SMP dan sekolah, saya seperti ini adalah melalui proses perjalanan yang sangat-sangat rumit. Saya dulu gak sebesar ini. Saya dulu gak setampan ini. Katakan amin. Katakan amin. Orang berpikir saya sampai saudara-saudara bilang begini. Waktu kecil saudara, saya punya legalitas bahwa Hengki itu adalah seperti pengungsi Kamboja. Sudah kurus, kecil, kelam, dan bisa berkulit hari ini seperti ini karena anugerah Allah. Seperti Yesus, semakin besar semakin diberkati. Hikmatnya semakin besar seperti Yesus. Proses itu ada. Sampai orang bilang begini saudara, waktu saya masih kuliah, orang bilang begini saudara, wah, sorry ya, Hengki itu bodoh. Teman-teman saya punya julukan karena saya masuk seluruhnya saudara masuk dalam jurusan itu, bukanlah jurusan yang saya mau, bukan jurusan yang saya inginkan. Karena saya waktu dulu menginginkan ada 2 jurusan. Yang pertama saya ingin kuliah di Institut Kesenian Jakarta, jurusan Seni Fakultas Pertunjukan, yaitu piano. Saya pengen dulu kuliah di piano. Karena apa? Waktu itu saya sudah main piano. Jadi kalau kita main piano, ya piano, kalau saudara perhatikan pemain piano, kalau masih begini bermainnya itu masih biasa. Tapi yang luar biasa, kalau main piano sambil ngobrol. Nanti kita main ya. Tunggu gue di lobi. Itu baru keren. Nah saya lihat begini.
begitu saudara, wah kok pengen jadi nanti pemain piano. Kalau main piano, orang kan main piano kan dari sini saudara. Ini biasa main piano begini. Tapi yang luar biasa kalau bisa main piano dari sini. Benar gak? Saya pengen dulu gitu. Gua nanti kuliah ngambil seni pertunjukan piano, pengen belajar dari dosen. Kalau main piano dari belakang, dari depan, nggak dari belakang. Saya pikir-pikir ada. Saya lamar daftar, lulus. Cuma saya nggak laporan ke Bapak Gembala. Saya bilang, Pak, saya lulus Pak. Tapi Bapak Gembala ya waktu itu karena sibuk begitu, ya tidak terlalu diperhatikan. Nah waktu kuliah juga gitu. Aduh, waktu itu sudah dikasih piano gagal. Lalu yang kedua, saya pengen dulu jurusan kuliah saya itu yang namanya bartender. Siapa yang tahu sini bartender? Kenapa saudara? Saya lihat kalau orang bartender, siapa yang sini suka dilihat di kafe begitu? Kasih minuman aja kan sebenarnya bisa begini, minum Pak. Tapi kalau orang bartender itu botol, gelas, bisa diputar-putar. Pas di depannya. Keren amat deh. Dari sini, orang yang duduk di sana lewat meja, pas di depan orangnya. Saya pengen baca itu. Tapi ternyata saudara, Tuhan mengubah semuanya. Konsep saya dengan konsepnya Allah, dengan bahkan melalui Bapak Gembala berubah. Dan tiba-tiba Bapak Gembala kasih instruksi sama saya, ambil formulir ke sana. Kemana Pak? Darah Persada. Saya ambil Darah Persada. Saya bilang, Pak, saya kuliah apa? Ambil sastra Inggris kan? Sebab saya sastra suka. Beliau katakan apa? Sastra Jepang. Oh Tuhan Yesus tolong. Saya SMA nggak pernah dapat bahasa Jepang. Saya belajar pun suka manga tidak, suka J-pop juga tidak. Bagaimana saya bisa kuliah? Tapi saya ambil itu. Dan saya lulus masuk kuliah. Memang saudara, bodoh banget. Semester 1 sampai semester 4 itu ada namanya Nasako. Jadi kalau di sini yang kuliah masih Nasako, jangan ikuti jejak pendetamu ini. Amin. Saya kuliah dengan Nasako. Semester 1 sampai dengan semester 4, sampai bahkan pembimbing akademik saya bilang begini, panggil orang tua. Dan waktu itu Ibu Gembala yang datang ke situ. Beliau katakan begini, Ibu, kalau anak ibu tidak berkompetensi di bidang ini maka pindah jurusan. Lalu Ibu Gembala bilang begini, Hengki, kamu tetap di sastra Jepang atau pindah ke sastra Inggris? Saya berdoa waktu itu, Tuhan, saya pindah jurusan atau tidak? Saya tetap di sastra Jepang. Dan ketika saya kuliah juga, saudara, maaf, kalau orang hafalin kanji itu bukan tepung kanji, tapi huruf kanji. Itu seperti begini. Sebab kemana-mana saya harus bawa kertas. Saya belajar tentang menulis secara kanji. Sebab kalau kita menulis huruf A, bagaimanapun jadinya pokoknya A. Tapi huruf dalam menulis huruf kanji atau Cina, itu ada langkah pertama coretannya kemana, langkah kedua coretan kemana, langkah ketiga coretannya kemana, maka itu jadi kanji. Dan saya pun, teman-teman saya selalu mengolok saya selalu ingat nilai saya itu 40-50, bahkan teman saya ada yang 100. Orang itu selalu membuli saya. Banyak teman-teman saya, bagaimana kamu Hengki bisa sukses seperti ini? Bagaimana kamu bisa meraih suatu prestasi? Teman-teman saya cek. Tapi saudara kasih, saya cuma bilang Tuhan mampukan saya. Dan setiap buku kuliah saya ada tertulis Tuhan mampukan saya. Saya selalu belajar, sekalipun saya bodoh Tuhan, saya percaya
Saya beda dengan orang. Itu yang saya amini. Dan sama kayak Yesus. Sama kayak Yesus. Nanti saya akan buka saudara. Dan pada waktu selesai saudara, dan selesai dengan ya 5,5 tahun begitu. Karena kami kalau yang laki-laki bisa lulus 5 tahun itu paling keren. Jarang laki-laki lulus 4 tahun. Kami itu rata-rata 5,5 tahun, 6 tahun. Karena apa? Sulit. Kalau perempuan kan telaten saudara. Bisa dia pelan-pelan teliti, tulis pelan-pelan. Nah kalau kita kan laki-laki saudara, tidak usah jauh. Kalau kuliah, dosen gak ada. Kami laki-laki kan cuma 6-7 begitu. Nah biasanya kami itu langsung pergi ke Japan Foundation. Nah di Japan Foundationnya 1 jam, kita nongkrong di Blok M, di Blok M Mall yang itu 2 jam. Kan gak imbang. Nah kami nongkrong yang laki-laki kan 7 orang begitu. Nah pulang dari situ, nah kalau perempuan kan beda, gak ada dosen, pulang ke rumah belajar. Luluslah, dan pada waktu 5,5 tahun. Dan saya berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberkati saya. Puji Tuhan semua anugerah Allah. Alkitab katakan orang yang bodoh akan mempermalukan orang yang berhikmat. Dan orang yang tidak terpandang akan dipandang oleh Allah. Saya berdoa impartasi ini turun di tengah-tengah jemaat. Sungguh, engkau yang masih muda, sekali lagi, Alkitab katakan begini. Paulus bilang begini, turutilah teladanku. Saya bukan orang pintar, Bapak Gembala bukan orang pintar. Tapi kami cuma ikuti yang namanya ketaatan dan minta hikmat daripada Allah. Itu saja. Allah tidak berkata begini, saudara. Lihat bilang, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Betul gak? Tidak dikatakan bertambah cerdasnya, bertambah pintarnya, tidak. Tapi bertambah hikmatnya dan besar dan makin dikasih oleh Allah. Baik, kunci rahasianya, dengarkan baik-baik. Menghormati orang tua ada 2. Dengarin saya, ini penting. Orang tua terbagi 2. Orang yang tua. Orang tua terbagi 2. Orang yang tua. Yang pertama, siapa orang tua itu? Adalah orang yang melahirkan saudara. Terdiri dari ayah dengan ibu. Terdiri dengan bapak dengan mama. Itu orang tua. Tapi ada makna yang kedua namanya orang tua. Orang yang tua. Siapa mereka itu? Yang pertama adalah gurumu, dosenmu. Itu termasuk orang yang tua. Yang kedua siapa? Adalah para hamba-hamba Tuhan, para pendeta kita. Ada begini saudara, mohon maaf. Ada pendeta kita umur kita misalnya 60 tahun. Tapi kita punya pendeta umur di 35 tahun yang sangat jauh jaraknya. Secara Alkitab, secara umur manusia yang lebih tua adalah jemaat itu. Tapi pendetamu muda. Tapi dengan baik-baik, Alkitab tidak pernah menyetarakan yang namanya umur. Ketika engkau memiliki umur ketika hamba Tuhan itu lebih muda, maka kamu bersikap asal-asalan. Tidak. Makanya lihat Yesus. Ketika Yesus masih muda, dia mengajar, orang-orang menolak dia. Bagaimana dia orang yang masih muda, anak tukang kayu, bisa memberikan sebuah hikmat yang luar biasa dan bisa menyembuhkan orang sakit. Mulai konsep manusia berbicara. Tapi hari ini saya mau sampaikan saudara, perhatikan ini baik-baik. Jangan pernah menyepelekan hamba Tuhan karena mereka adalah orang tua kita. Amin. Amin. Saudara, sepintar-pintarnya kita, sehebat-hebatnya kita, sekaya-kayanya kita, bahkan setampan-tampannya kita, bahkan secantik-cantiknya kita dari para pendeta kita harus tetap respect menghormati mereka karena mereka adalah utusan yang dipilih Tuhan untuk melengkapi hidup saudara. Amin. Makanya saya bilang saudara, ketika kita berhormati orang tua karena mereka melahirkan kita, tapi ada konsep yang kedua dari Alkitab, orang yang tua. Apa itu? Mereka para guru kita, para dosen kita harus hormat sama mereka. Lalu ada yang kedua, yaitu namanya para pendeta kita, bahkan para hamba-hamba Tuhan kita. Makanya sangat cilaka, perhatikan baik-baik.
Bolehkah saudara tunjukkan kepada saya ayat secara dari kitab Matius sampai dengan Kisah Para Rasul yang mengatakan para murid-muridnya menyebut namanya Yesus? Ada nggak? Siapa di sini yang sudah sarjana SPDK? Ada nggak tertulis mereka panggil Yesus Yesus? Mereka sebutkan apa? Guru. Mereka sebutkan apa? Rabi. Mereka sebutkan apa? Hai engkau anak Allah yang hidup. Mereka nggak pernah ngomong Yesus. Karena apa saudara? Karena mereka menghormati Yesus. Amin. Tidak pernah mereka murid-murid memanggil Yesus. Tidak. Tapi mereka menyebut ini, hai engkau anak Allah. Hai engkau anak Daud. Rabi, guru. Mereka menyebutkan mereka sesuatu cara hormat mereka kepada Yesus. Jangan pernah tinggalkan nilai-nilai ini. Katakan amin. Tanamkan dalam diri saudara. Perhatikan baik-baik. Aku harus belajar menghormati orang tua. Siapa? Para pendeta. Jadi kalau kita memanggil Bapak Gembala, jangan bilang namanya. Halo. Apa sebutannya dia? Beliau Bapak Gembala Jemaat. Bapak Gembala Sidang. Amin. Amin. Saudara ketemu dengan saya, saudara jangan bilang Pak Hengki. Bukan saya mengatakan. Saudara, Pak Pendeta, Bapak Wagem. Saudara bilang apa itu? Karena apa? Kita kontekstualnya Alkitabiah. Tapi dengarin baik-baik. Tekanan baik-baik. Ketika Yesus naik ke sorga, dia berkata begini, aku akan memberikan roh penolong kepadamu. Makanya Yesus disebut Tuhan Allah Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus, the Christo of God, Christ of God, di dalam Yesus Kristus. Makanya Yesus berkata, dia adalah Raja di atas segala nama. Betul? Pada waktu kita memanggil nama Yesus, maka dia akan turun tangan. Tapi jangan panggil nama saya. Saudara gak bisa panggil nama saya. Dalam nama Hengki sembuh. Kualat itu. Tapi kita harus panggil nama Yesus ketika kita meminta pertolongan daripada dia. Amin. Nama yang berkuasa. Nama saya tidak berkuasa. Tapi pada waktu Yesus ada di muka bumi, begitu menghormati para murid-murid Yesus, sampai bahkan orang yang mengikuti dia tidak sanggup berkata Yesus, tapi mereka berkata, hai engkau anak keturunan Daud, bolehkah engkau menyembuhkan anak yang sedang sakit? Hai engkau keturunan anak Daud. Orang-orang menghormati dia. Bukan berarti nanti maaf Bapak Ibu kasih gak boleh panggil. Saya teruji, saya selalu sama dengan para hamba-hamba Tuhan, dengan teman-teman saya sebagai hamba Tuhan. Saya paling tidak pernah bilang begini, siapa namanya dia? Oh dia Gembala Pak Gem. Misalnya contohnya GBI di mana? Saya jarang ngomong namanya. Karena apa? Saya menghormati beliau. Meskipun banyak hal-hal yang bisa kita lebih terhormat dari dia, tapi saya cuma belajar untuk menghormati dia. Ingat baik-baik. Yang pertama, tetap hormati hamba Tuhan apapun keadaannya. Kata-kata itu. Mau saya buktikan? Kita buktikan. Bahkan yang cilaka di gereja manapun, saya tidak ingin ajarkan begini. Saudara kumpul-kumpul di satu rumah, di entah siapapun, cuman hanya untuk membicarakan kelemahan pendetamu. Halo, tangkap ini Bapak. Tangkap baik-baik. Sepanjang saya hidup Bapak, harinya ada orang-orang yang mengatai gembalanya, pendetanya, sampai hari ini. Saya lihat jemaat orang lain, teman-teman begitu, sama. Rekan-rekan pendeta pun banyak yang ngomongin ketua sinode, ketua umum, para pejabat-pejabat di atas. Saudara boleh tanya Bapak Gembala, boleh Ibu Gembala. Saya adalah orang yang silent ketika membicarakan orang lain. Saya tidak pernah mengiyakan. Saya tidak pernah menjadi kompor di dalamnya.
Saya bilang, saya tidak perlu ambil komentar di dalamnya karena saya tahu saya juga adalah orang yang penuh dengan kesalahan dan dosa. Kelemahan kita banyak. Orang yang berani menyatakan kesalahan orang lain, Alkitab katakan, engkau harus mempertanggungjawabkan juga dengan hidupmu tentang dosa dan kesalahanmu. Sebabnya kita diam, saya diam. Dan benar, maaf. Sorry ya. Makanya sampai hari ini, saya melihat gereja Tuhan di tempat ini, kita punya berkat yang khusus mengimpartasikan kepada saudara semua. Karena kami para hamba-hamba Tuhan menjaga korps yang namanya kita hamba Allah. Perhatikan Bapak Ibu Saudara kasih. Lihat saudara di tempat ini. Saudara, saya melihat saudara beda dengan, maaf ya, dengan orang-orang. Saudara tidak mengkomparkan jemaatnya si X. Tidak. Tapi saya melihat anugerah Tuhan luar biasa. Karena kami payungnya, saya payungnya. Saya nggak ingin jebol itu hanya gara-gara saya. Saya menjaga korps payung saya. Supaya apa? Supaya jemaat yang menggembalakan oleh saya adalah jemaat-jemaat yang tabur dan diberkati Tuhan. Pergumulan ada, puji Tuhan. Tantangan ada, puji Tuhan. Kena COVID, puji Tuhan. Tapi lihat baik-baik, Tuhan tetap menyertai saudara dan saya. Amin. Amin. Saudara harus belajar untuk itu. Jangan pernah saudara lagi, jangan seperti, maaf ya, seperti saya kasihkan contoh tadi, hanya kumpul-kumpul, ngomongin temennya, sahabatnya, hanya untuk sesuatu yang menjatuhkan, untuk hanya ngompor-ngomporin, ngomongin kelemahan si X, ngomongin kelemahan pendetanya. Waduh, bukan dengan saya. 2 Raja-Raja pasal yang kedua. 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Boleh bantu saya? Glory Setia bisa baca? Bukan? Atau Bang Jun? Makmum. 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Ayatnya yang ke-23 sampai 25. 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 23. Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan ia serta berseru kepadanya, naiklah botak, lalu berpalinglah ia ke belakang. Dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan, maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria. Amin. Amin. Alkitab katakan begini, Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia serta berkata kepadanya. Elisa ini botak, saudara. Botak. Murid-muridnya bilang apa? Kita bacanya begini, enggak begitu, enggak. Saya yakin percaya namanya anak-anak, betul enggak? Naiklah botak, begitu. Iya kan? Kedengeran sama Elisa. Lalu berpalinglah ia ke belakang. Dan ketika ia melihat dikutuknya mereka demi nama Tuhan, maka perhatikan, keluarlah berapa? 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Bayangin, 42 anak. Gak tahu-tahu. Gara-gara akibat apa? Mencemooh Elisa. Sama kayak kita mungkin saja bilang begini, mungkin pendeta kita terlalu gemuk begitu. Siapa yang khotbah hari ini? Si gendut. Mungkin pendeta kita yang khotbah terlalu tegas begitu, tak tegas. Siapa yang khotbah hari ini? Tuh, si tegas.
Akhirnya saudara, dilihatnya dalam mereka, dicambingkannya. Makanya saudara terkasih, saya mau sampaikan kepada kita semua teman ini, hormati hamba Tuhan. Amin. Ya. Saya ngomong begini karena saya sudah mengerjakannya. Kalau pendeta-pendeta datang dari luar daerah Jakarta ke gereja ini, saya diajarkan sama Gembala, hormati mereka, servis mereka. Saya lakukan itu. Saya kerjakan itu, walaupun pendeta di daerah-daerah, saya kerjakan. Karena apa? Saya minta impartasi urapannya boleh juga turun sama saya. Itu yang saudara harus kerjakan. Katakan amin. Jangan saudara bilang begitu. Kita ejek-ejek para hamba-hamba Tuhan. Mungkin saja yang khotbah mungkin maaf ya, mungkin saja ada teman saya gitu, maaf ya, kalau dia ngomong begini saudara. Bapak Ibu saudara kita kasihi, hari kita akan dengarkan firman Allah. Jadi setiap dia ngomong dia kedip-kedip begitu, kedip-kedip. Itu masih ada, tapi nggak ngerti saudara. Gerejanya besar di Cengkareng, besar. Ditanya gitu, siapa yang khotbah hari ini? Si kedip. Menurut saudara kualat gak gitu? Kualat kan? Gembalanya dibilang si kedip. Bahkan kalau saudara yang ada kuliah nih, dosen, kalau saudara juluki dosen saudara, misalnya dia suka kedip-kedip kalau ngajar begitu, si kedip ngajar apa tadi kuliahnya? Jangan sampai loh. Amin. Iya. Ada dulu karena saya nggak tahu yang dulu di sini yang sudah sekolah di kampung begitu, kalau dengan guru matematika jalan begitu, pakai mister penggarisan yang panjang, cetok, 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 cetok. Udah datang. Siapa yang udah datang? Itu yang dulu. Entah saya nggak tahu guru itu dikasih julukan apa. Saya dulu guru matematika saudara. Ininya botak. Waktu SMP, saya SMP di Tanjung Priok. Sudah datang elemen. Elemen sudah datang. Nah, teman saya kan kebanyakan Manado saudara. Manado, dia Batak. Jadi kalau nggak bisa kita jawab di papan tulis, diketekin. Nggak bisa jawab, diri di situ. Dari start ini diketekin kita. Kalau makan apa nasi terus, ngitung-ngitung itu aja kau nggak bisa. Dan hampir satu kelas pernah diketekin sama dia. Jadi dia punya julukan si elemen. Jadi kalau dia nggak datang, ini seperti dunia bebas lepas. Jadi kita kulit-kulit itu, saya bilang, karena saya kan jaganya kan SMP, saya kan di mental saudara. Saya kan dikenal Bapak Gembala, kan anak Gembala. Gak mungkin dong saya bilang, elemen juga. Pak Simanju, maaf. Udah datang ya, guru matematika, dia belajar. Saya bilang gitu, kalau saya ikut-ikutan begitu saudara, aduh, masa anak pendeta ngomong begitu? Saya jangan itu saudara. Akhirnya saudara, saya tidak lakukan itu. Saya perlu datang surat tempat ini. Jangan pernah mencibirkan pendeta hamba Tuhan. Lihat kanan kiri saudara, jangan pernah. Ngomong sama kanan kiri saudara, jangan pernah. Amin. Amin. Seperti apapun Bapak Gembala, seperti apapun Bapak Wakil Gembalamu, nikmati dan kasih doakan dukung dalam mereka. Hidup kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Benar. Saya bersyukur seperti itu. Makanya hari ini jangan ada lagi yang bilang mencibir-cibir. Amin. Dengerin anak muda. Kalau papamu mungkin punya satu kelemahan fisik, jangan bilang begitu. Amin. Papanya mungkin kan kuntet begitu. Dek. Si kuntet gak datang belum? Kualat. Lihat, kualat. Masa depanmu akan suram. Benar. Ada teman saya lagi, papanya kaki kanan sama kaki kiri gak datang. Jadi kalau jalan gimana? Tempang begini.
rumahnya, dibilang apa? Si pincang lewat, si pincang. Dan orang yang ngomong itu terus menerus dan baik-baik, menikahlah dia dan punya anak, maaf, kakinya gak utuh. Dia punya anak, dia ngomong dari setiap rumah itu pincang, si pincang lewat, si pincang lewat. Menikahlah dia punya anak, kakinya, maaf saudara, gak punya ini, jadi cuma bongkol begini, dan itu gak kata. Jadi makanya saya bilang saudara, hati-hati, benar hati-hati. Jangan kita asal ngomong. Jadi makanya saya bilang, hormati hamba. Kita mau lihat saudara. Dua bab itu tadi sudah. Sekarang mau balik kepada namanya Lukas. Ini Lukas. Yuk kita pelajari Yesus. Nah, yang pertama, lihat ayat 41. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Stop sampai. Tangkap ya. Kenapa Yesus bisa makin besar, makin diberkati, makin besar hikmatnya? Bukan karena Yesusnya. Setuju? Makanya saya bilang saudara, kepintaran, kecerdasan itu adalah bakat dari lahir. Setuju? Saya setuju. Genetiknya, bahkan kalau saudara pernah lihat ada beberapa orang yang DNA-nya ataupun bahkan mengalami yang namanya transfusi darah, sampai di screening dia bilang begini, kalau boleh darah yang ditransfusikan ke saya adalah orang yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Di screening darahnya. Jadi Yesus itu bukan langsung bin ajaib, dia bisa seperti itu. Tapi karena akibat siapa? Menghormati orang tua terjadi yang pertama karena apa? Ini yang saya perhatikan. Tolong dengarkan baik-baik ini semua jemaah. Apa? Kita katakan begini. Tiap-tiap tahun, siapa dikatakan situ? Orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Dari kota Nazaret ke Yerusalem itu panjang dan jauh. Tapi Maria dengan Yusuf, mereka tiap-tiap tahun pergi ke Yerusalem. Karena apa? Catat baik-baik. Menghormati orang tua terjadi karena apa? Yang pertama, karena kita orang tua takut akan Tuhan. Maria lakoni yang namanya perjalanan jauh. Yusuf lakoni perjalanan yang jauh. Karena dia tahu apa? Karena mereka takut akan Tuhan. Mereka bukan sekedar pergi ke Paskah, Yerusalem melakukan Paskah, tapi dia mengingat bahwa ternyata Yesus ini sudah dilahirkan dengan yang namanya perantaran Roh Kudus, maka aku harus menjadi teladan dan contoh bagi anak-anakku untuk aku setia beribadah kepada Tuhan. Maria dengan Yusuf lakukan itu tiap tahun demi tahun. Tidak hanya sekedar setahun demi tahun, tapi mereka kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, maka diajaklah Yesus. Maka terjadilah ketika orang tua takut akan Tuhan, maka disitulah turun impartasi. Anak-anakmu akan menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Amin. Tapi kalau saudara menjadi anak-anak yang begajul, tidak takut akan Tuhan, maka engkau akan melahirkan juga anak-anak yang modelnya sama. Karena apa? DNA-nya sama. Tapi Yesus bisa bertambah hikmatnya karena apa? Karena Maria dan Yusuf takut akan Tuhan. Jadilah saudara di tempat ini orang tua, supaya kau dihormati, anak-anak menghormati orang tuanya. Jadilah orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Pada waktu kita berdoa, pada waktu kita ibadah, kita dengarkan firman Tuhan, teruji di situ semua. Makanya doa saya, takutlah akan Tuhan. Bukan berarti saudara kasih kita takut akan Tuhan seperti melihat beruang, tidak. Tapi takut akan Tuhan ketika kita hidup kita selaras
menjadi anak yang dulunya waktu muda suka berontak, suka sekali tidak mengikuti perintah orang tua, maka yang terjadi engkau akan melahirkan generasi yang sama modelnya. Pertanyaannya, bisakah berubah itu garis? Bisa. Jadi tidak selamanya orang yang orang tua begajul lalu anaknya begajul, tidak. Tapi saya percaya kalau kau dengarkan kebenaran firman ini, engkau kembali kiblatnya kepada Allah dan kita berkata, saya ingin menjadi teladan bagi anak-anak saya. Amin. Kita ingin menjadi contoh role bagi anak-anak kita. Maka kita akan melihat mereka melihat kita bahwa kita layak untuk dihormati. Betul? Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Mari yang belum menikah baca ayat ini. 1, 2, 3 ya. Stop, koma. Stop situ, lihat ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Alkitab tidak mengatakan Paulus kepada jemaat yang sedang ini, hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Tidak. Tapi taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Lalu dikatakan apa? Karena haruslah demikian. Ayat yang kedua, baca 1, 2, 3 ya. Seperti anak-anak ini udah makan belum? Ayat yang kedua sampai ketiga, 1, 2, 3 ya. Apa janjinya 3? Supaya kau berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi tidak ada namanya berlaku di ayat firman Tuhan yang berkata sorga di telapak kaki ibu. Terlalu kecil surga di bawah telapak kaki ibu. Kelingking kita saja tidak bisa masuk di telapak kaki ibu kita, apalagi dirimu. Makanya jangan buat contoh-contoh surga di bawah telapak kaki. Kiasan dunia ini. Tapi kiasan dari firman Allah, hormatilah ayahmu dan ibumu di dalam Tuhan, supaya engkau berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Saudara mau berbahagia dan panjang umurmu di bumi, hormati orang tua kita. Dengarin baik-baik, menghormati orang tua di dalam Tuhan. Halo, Pak, papa saya misalnya dia maaf ya, misalnya contoh pemabuk, apa saya pantas menghormati dia, Pak? Hormati di dalam Tuhan, tetapi jangan contoh perbuatannya. Hormati sebagai ayah kita, sebagai orang tua kita, tapi dengerin baik-baik, jangan contoh perbuatannya. Halo, kalau di dalam Tuhan begitu. Jadi kalau misalnya orang tua kita pemabuk, lalu kita bilangin, bapak ngomong doang, masih suka mabuk-mabuk, mau nasihatin gua. Bukan begitu modelnya. Sebagai anak kau hormati, tetapi perbuatannya jangan sama kompromi dengan itu. Katakan amin. Ya. Ingat
Dia punya anak 3. Dengerin baik-baik. Dia mencaci maki ayahnya. Mereka mencaci maki ayahnya. Ada satu orang yang mencaci ayahnya. Siapa itu? Siapa? Anak Nuh? Siapa? Sam? Ya. Sem? Ham? Nuh mabuk. Sam dengan Yafet. Mari kita ambil sebilah kain untuk menutupi aurat ayat kita. Tapi Ham, perhatikan baik-baik. Dia mengata-ngatain dan bilang begini, masa kan kau sebagai orang tua, kau telanjang seperti aurat ayahnya dibuka ke orang lain. Terjadilah Ham, keturunannya tidak diberkati. Doa saya tempat ini saudara, engkau semua kita sebagai orang tua, kita wariskan cinta takut akan Tuhan. Amin. Amin. Saudara yang belum menikah, wariskan kepada anak-anakmu, anak-anak nanti, engkau cinta takut akan Tuhan, engkau akan mewarisi itu juga kepada anak-anakmu. Jangan ledek papamu, jangan ledek mamamu, jangan ledek siapapun yang orang tua, tetap hormat kepada mereka. Tapi jangan kompromi dengan perbuatannya yang mendukakan hati Tuhan. Ya. Kamu sekolah minggu, padahal papa kita gak pernah sekolah minggu. Papa ngomong doang. Kenapa? Ke gereja aja gak pernah. Jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Tetap berdoa, hormati dia sebagai ya. Kamu ke gereja, lakukan. Jangan pernah kompromikan dan kontraskan diri. Papa saja gak pernah ke gereja, masa nyuruh-nyuruh kami ke gereja. Jangan lakukan itu. Karena Allah tidak suka dengan hal-hal seperti itu. Mari lakukan dengan kita, lakukan dengan caranya Tuhan di dalam Tuhan. Mari kita berkata, aku ke gereja. Sementara orang tua kita tidak pernah ke gereja. Yang pertama, terus doakan. Dan tiap malam, dengarin baik-baik, pergi ke kamarnya. Pergi ke kamarnya. Lagi tidur, tumpang tangan di jidatnya. Tapi lihat kalau sudah tidur, jangan lagi dia melek begitu, main gitu, tidur-tidur ayam. Kita datang, kita tumpang tangan, langsung kita dibawa. Ngapain kau? Ngapain? Tapi lagi dia tidur, tumpang tangan di kepalanya. Aku berdoa Tuhan, supaya papaku ini bisa rajin pergi ke gereja dan bisa mewarisi kerajaan Tuhan bagi anak-anak dan keturunannya. Lakukan itu. Siapa nggak berani lakukan itu? Siapa nggak lakukan itu? Saya berdoa mulai hari ini saudara menjadi anak-anak muda yang berbeda. Amin. Kita menjadi anak-anak yang berbeda daripada dunia. Hormati orang tuamu. Makanya dari ayat keempat katakan apa? Coba baca bapak-bapak ayat keempat dikatakan apa? 1, 2, 3. Efesus pasal 6 ayat keempat tadi. Dikatakan apa? Efesus pasal 6 ayat 4 tadi. Ya. Efesus pasal 6 ayat 4. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Itu udah komplit. Paulus melihat di jemaat Efesus anak-anak suka berontak. Kenapa anak-anak suka berontak? Dia tahu, dia nasihati dulu anak-anak. Lalu dia nasihatin yang membuat anak berontak. Makanya dokter cuma gampang begini, bilang begini. Datang ke dokter kan, Bapak sakit apa? Aduh maaf Pak, saya tadi pagi demam. Sakit saya begini-begini, dia kita keluhkan. Dia bilang begini, itu gak apa-apa. Karena apa dia ngomong gak apa-apa? Alasannya kan cuma satu, karena dia gak sakit kayak kita. Makanya dia bilang gak apa-apa. Tapi coba kalau dia sakit sama kayak kita, Pak dokter saya sakit begini. Kalau dokter bilang ini, kalau sakitnya sama dia, saya juga sakit. Akhirnya apa?
dia mereka diskusi sama penyakit itu. Tapi kalau kita berkata kepada orang tua kita sama seperti Yesus, didiagnosa apa sakit penyakitnya. Paulus makanya ngomong begini, yang membuat anak-anak ini bisa berontak, anak ini tidak bisa hormat adalah siapa? Bapak-bapak. Dinasihatin sama Paulus kepada jemaat Efesus, hai kamu, bapak-bapak, dikatakan apa? Jangan bangkitkan amarah anak-anakmu. Dengar itu. Jangan pernah bangkitkan amarah anak-anakmu. Berarti Paulus melihat bahwa anak-anak berontak kepada orang tua. Karena apa? Bapak-bapak membangkitkan amarah anak-anaknya. Makanya saudara, harus kita tangkapkan firman Allah. Selaraskan Paulus lihat anak-anak ini supaya hormat kepada mereka di dalam Tuhan. Ayo, kamu hormati papa ayahmu. Walaupun mereka seperti itu, tapi di dalam Tuhan ya, hormati mereka, tetapi perbuatannya jangan dicontoh. Lalu dia ngomong tegas kepada anak itu. Lihat ya, ada tempat dan kamu. Lihat ya, dapat kan? Bilang kan? Tuliskan apa sih? Dan kamu. Kita bacanya, dan kamu, bapak-bapak, gak begitu. Kalau ada koma itu berarti adalah suatu ketegasan. Baru di titik itu, baru complete sentence, complete pernyataan. Dan kamu, bapak-bapak, Paulus ngomong gitu mas, jangan bangkitkan amarah anak-anak. Dan saya mohon dengan kasih Kristus, mohon dengan sangat para bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah anak-anak. Amin. Ya. Jangan. Saya selalu melihat ini. Saya harus tahu kapan saya harus marah. Saya harus tahu kapan harus saya tempelin. Saya harus tahu kapan saya harus bertindak seperti ini. Karena Paulus ingatkan kita bapak-bapak supaya jangan bangkitkan amarah anak-anak kita. Amin. Yang laki-laki, yang calon bapak-bapak, dengan firman ini. Kalau engkau punya anak, jangan pernah bangkitkan amarah. Engkau dikenal sebagai bapak yang baik, sebagai bapak yang bertanggung jawab, sebagai bapak yang membina iman anak-anaknya. Amin. Yang kedua, kenapa Yesus seperti itu? Dia melawan. Kan? Kembali kepada Lukas 10 menit lagi. Lukas pasal kedua. Lihat ayat ke-43. Sehabis hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem. Berarti Yesus bersama-sama dengan siapa? Orang tuanya. Jadi begini, ketika dibawa Yesus di Yerusalem, merayakan Paskah bersama-sama, tapi Maria dengan Yusuf pulang, sementara Yesus tanpa disadar tinggal di Yerusalem. Tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Ayat yang ke-44. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Wow, dahsyat. 3 hari mereka mencari Yesus kemanapun berangkat. Wah, saya nggak bisa bayangkan betapa letihnya Maria dengan Yusuf. Sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ke mereka. Dan semua orang yang mendengar mereka, perhatikan ayat ke-47. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Dahsyat Yesus. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari kamu." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa
bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Wajar kalau ibu-ibu suka menyimpan kesalahan anaknya. Betul ibu-ibu? Kalau ditanya suaminya, gimana anak-anak? Aman. Padahal Maria tahu bahwa anakku ini salah, tapi dia menyimpan itu dalam hatinya. Karena kenapa Yesus salah? Secara tanda manusia, harusnya Yesus bersama-sama dengan Maria dan Yusuf. Konteks manusia, karena apa? Bersama-sama dengan orang tua pergi, bersama juga dengan pulang. Tapi Yesus beda. Dia tinggal di Yerusalem, dia ngajar di gereja, dia ngajar